Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Pada kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, mata pelajaran IPA. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Tujuannya agar kalian bisa memahami bagian tubuh dan fungsi tumbuhan maupun hewan. Tapi yang kita akan pelajari yang pertama yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa saja ya? Yuk kita mulai. Yang pertama, akar. Kalian tahu kan pastinya akar itu apa? Nah, akar itu merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dalam tanah. Jadi akar dibedakan menjadi dua, ada berdasarkan bentuk yang terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang. Dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya seperti pohon mangga dan jambu. Kalau akar serabut itu akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya itu bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya akar ini itu terdapat pada tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Kemudian selanjutnya berdasarkan fungsinya akar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu akar gantung. Akar gantung ini berfungsi mengambil uap air dari udara, contohnya seperti pohon beringin. Kemudian akar napas. Akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat-zat tertentu seperti garam. Contohnya itu di pohon bakau jenis api-api. Kemudian ada akar papan atau banir. Berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya pada pohon kenari ataupun pohon randu. Selanjutnya yaitu akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, contohnya pada tumbuhan pandan. Fungsi-fungsi akar itu terdiri dari menyerap air dan zat hara dalam tanah, kemudian yang jelas menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya itu. Dan ada satu lagi yaitu dapat menyimpan cadangan makanan. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ada batang berkayu, ada batang basah, ya. Kalau batang berkayu itu memiliki zat kayu dan kandungan airnya itu lebih sedikit dibandingkan batang basah. Kemudian strukturnya itu keras dan mengandung kambium. Nah, contohnya itu ada di pohon jati, pohon mangga yang bentuknya itu besar ya, itu merupakan batang berkayu. Kalau batang basah itu strukturnya itu lunak, karena mengandung banyak air dan udara, kemudian berongga, mudah roboh juga. Contohnya ada pada tanaman sawi, bayam, seledri, jagung, pisang. Nah, itu termasuk batang basah. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang kambium yang ada pada batang. Apa sih kambium itu? Kambium merupakan lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang. Kemudian di dalam batang juga ada pembuluh angkut xilem dan floem. Kalau xilem itu berfungsi mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem itu berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi kalau xilem itu untuk proses fotosintesis, kalau floem itu hasil dari fotosintesis kemudian disebarkan ke tubuh tumbuhan yang lainnya. Sampai sini paham ya? Nah anak-anak, fungsi batang diantaranya yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah, dan juga tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan itu tidak semuanya itu sama. Jadi ada tempat cadangan makanan di akar, di batang, maupun di buah. Kalau di batang ini contohnya seperti tanaman tebu. Kemudian kalau di akar contohnya pada tanaman umbi-umbian, singkong, kemudian ketela, itu tempat cadangan makanannya ada di akar. Selanjutnya kita akan membahas tentang daun. Daun ini sebagai tempat fotosintesis, sebagai tempat penguapan air dan alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, fotosintesis ini itu apa?
Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Pada daun ini banyak mengandung klorofil. Klorofil itu merupakan zat warna hijau, makanya daun kebanyakan warna hijau. Bagian-bagian daun itu ada tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Kemudian berdasarkan helai daun, daun itu dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Kalau daun tunggal itu merupakan daun yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Contohnya pada daun mangga, daun singkong maupun daun jeruk. Kemudian kalau daun majemuk itu tangkainya bercabang-cabang dan pada satu tangkai itu terdapat lebih dari satu helaian daun. Contohnya ada di daun kelapa, putri malu, daun petai Cina, ya. Kemudian berdasarkan bentuk daun itu ada 4. Yang pertama, menyirip. Menyirip ini contoh daunnya seperti daun jambu, daun mangga. Kemudian daun menjari, contohnya pada daun pepaya, daun singkong, ya, daun menjari. Kemudian daun melengkung, contoh daun sirih dan daun enceng gondok. Kemudian yang terakhir yaitu daun sejajar, contohnya pada padi, pandan, jagung, karena bentuknya sejajar, hanya satu helaian aja. Dan membahas tentang bunga. Nah, bunga ini merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Bagian-bagian tubuh bunga memiliki fungsi masing-masing, contohnya pada kepala sari dan putik, itu tempat sebagai reproduksi atau perkembangbiakannya. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, maka akan mengalami pembuahan sehingga menghasilkan biji. Bunga itu berasal dari modifikasi daun. Nah, berdasarkan kelengkapan bagiannya, daun dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu merupakan bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Istilahnya bunganya itu lengkap sekali ya, dari tangkai bunga sampai putik, sampai kepala sari juga. Kemudian kalau bunga tidak lengkap, itu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Ada kan bunga yang tidak memiliki putik atau tidak memiliki kepala sari atau benang sari, nanti kita akan mengetahuinya. Selanjutnya berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, yaitu ada bunga sempurna. Nah, bunga sempurna ini bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Kemudian yang kedua ada bunga jantan. Bunga jantan itu jika pada bunga itu hanya terdapat benang sari tanpa putik, jadi hanya benang sari saja. Kalau bunga jantan, contohnya sudah ada di gambar ya. Kemudian yang ketiga yaitu bunga betina, bunga yang tidak mempunyai benang sari, melainkan hanya putik saja. Misalnya bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya. Sudah ada pada gambarnya, kalian akan mengetahui bahwa di bunga betina atau bunga jantan ini termasuk bunga tidak lengkap karena hanya memiliki satu alat perkembangbiakan saja, berbeda dengan bunga sempurna. Selanjutnya penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi, penyerbukan itu bisa dibantu dengan angin, serangga, manusia, maupun air. Jadi, setelah penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji dan akan berkembang biak menjadi biji. Next, biji. Nah, biji ini merupakan calon atau cikal bakal tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji dikotil dan monokotil. Kalau dikotil merupakan biji berkeping dua. Kalau ada kata-kata di berarti artinya berkeping dua. Kalau mono berarti berkeping satu. Perbedaan antara dikotil dan monokotil yaitu pertama, kalau biji dikotil, bijinya berkeping dua. Kalau monokotil, bijinya berkeping satu, seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk tulang daunnya, dikotil biasanya bertulang daun menyirip atau menjari. Kemudian kalau monokotil, bertulang daun sejajar atau melengkung. Selanjutnya pada batang. Kalau pada batang dikotil,
berkas pengangkutnya itu tersusun dalam satu lingkaran dan terdapat kambium. Tersusun rapi kan? Kemudian kalau monokotil, berkas pengangkutnya itu tersebar dan tidak ada kambium. Jadi floem dan silennya tersebar ya. Pada bunga dikotil, bagian mahkota bunganya itu terdiri dari 2, 4, atau 5 atau kelipatannya. Jadi kalau kalian melihat bunga yang kelopak bunganya atau mahkota bunganya itu ada 2, 4, atau 5, itu berarti bisa dimaksud dengan biji dikotil. Kemudian kalau monokotil, bagian mahkota bunganya terdiri dari 3, 6, atau kelipatannya. Selanjutnya pada akar. Kalau akar dikotil pasti berakar tunggang. Kemudian kalau monokotil berakar serabut. Contoh dari biji dikotil yaitu mangga, jambu, dan rambutan. Kemudian kalau monokotil yaitu jagung, semangka, dan anggur. Next kita akan membahas tentang buah. Buah ini biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama sebagai pemencar biji, tumbuhan, dan cadangan makanan. Nah, berdasarkan pembentukannya, buah dibagi menjadi 2 yaitu buah sejati. Buah sejati ini buah yang berasal dari bakal buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Kalau buah semu merupakan buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Nah, kalau buah sejati ini kenapa disebut buah sejati? Karena buahnya itu berasal dari bijinya langsung. Kalau buah semu bisa disebut juga dengan buah tidak sesungguhnya atau buah aksesoris karena buah yang merupakan perpaduan dari biji dan bagian-bagian tumbuhan yang lain seperti tangkai, bunga, atau buahnya. Kemudian contoh di buah sejati yaitu mangga. Kemudian kalau buah semu yaitu jambu monyet. Bisa dilihat kalau jambu monyet yang bagian yang membengkak itu bukan semata-mata merupakan bijinya yang tumbuh, melainkan tangkainya yang mengembang. Baik, dari sini saja bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.